surat Al-Baqarah ayat 2122. Di dalamnya terkandung faidah. Padanya ada perintah pertama dalam Al-Quran dan larangan pertama. Maksudnya, kalau kita buka Al-Quran dari surat pertama, surat Al-Fatihah, kemudian masuk surat kedua, surat Al-Baqarah, sampai ayat 20, kita tidak akan menemukan kata perintah atau kata larangan. Kalimat dengan menggunakan fi'il amr, kata perintah, begitu pula kalimat yang menggunakan an-nahyu, larangan, itu baru ada pada ayat 21 dan 22. Mari kita lihat apa perintah pertama dan larangan pertama dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu. Inilah jemaah sekalian perintah pertama. Perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Maksudnya bukan sekedar kita menyembah Allah, tapi kita memurnikan ibadah kita hanya untuknya dengan keyakinan hanya Dia yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Maka tidak sedikit pun ibadah kita dipersembahkan kepada selainnya. Inilah makna ibadah dalam Al-Quran. Jadi kalau begitu, jika ada orang beribadah kepada Allah, contoh dia sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia masih berbuat syirik, maka hakikatnya dia belum beribadah. Memang kelihatannya dia beribadah secara zahir. Dia rajin ke masjid, sholat 5 waktu. Bulan Ramadan dia berpuasa sebulan penuh. Dia sudah haji dan umroh. Dia juga membayar zakat. Tapi setahun sekali ikut acara sedekah bumi atau sedekah laut, mempersembahkan sesajen atau sembelihan untuk selain Allah. Maka pada hakikatnya dia belum beribadah. Kenapa? Karena dia masih menyembah kepada selain Allah. Sebab berusaha mendekatkan diri dengan mempersembahkan sesajen atau menyembelih untuk selain Allah, itu adalah peribadahan kepada selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah kalau dia masih berbuat dosa syirik. Sebab jemaah sekalian, dosa syirik itu menghapuskan amalan. Sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Inilah jemaah sekalian perintah pertama dalam Al-Quran, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkannya, maka Allah mengingatkan kita, Dialah Rabb kita yang telah memberikan rezeki dan segala kenikmatan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu hanyalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a. Yang menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan sehingga kamu bisa tinggal di atasnya dengan nyaman, dan menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dengan hujan itu Dia tumbuhkan untukmu berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagimu. Jadi Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya dengan mengingatkan Dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Lalu disusul dengan larangan berbuat syirik di akhir ayat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang kamu sembah selain Allah, padahal kamu mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menghamparkan bumi dan meninggikan langit untukmu, dan Allah yang menurunkan hujan serta menumbuhkan tanaman-tanaman sebagai rezeki bagimu. Maka tidak patut kamu persekutukan Allah dengan selainnya dalam ibadah. Maka inilah jemaah sekalian larangan pertama dalam Al-Quran, larangan berbuat syirik. Sehingga jelaslah perintah yang paling agung, kewajiban yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Sebaliknya, dosa yang paling berbahaya adalah syirik.